Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait dengan penilaian eksternal. Next. Sebelum kita mulai ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Dias Widiawati, NPM 1801020045, ada Mbak Esti Elia Wardani, NPM 1801020009, Mbak Kalvia Laga Prisya, NPM 0011, Mbak Catur Wahyuningsih, NPM 0032, dan Mbak Hana Ladinah Putri, NPM 1801020046. Next. Next. Yang pertama ada hakikat audit eksternal. Audit eksternal. Audit eksternal berfokus mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan kejadian di luar kendali suatu perusahaan tunggal seperti meningkatkan persaingan dari pihak asing, pergeseran populasi ke area pesisir, AS masyarakat yang menua, dan penetapan pajak penjualan internet. Audit eksternal mengungkapkan kesempatan dan ancaman penting yang dihadapi oleh organisasi, sehingga manajer dapat memformulasi strategi untuk mengambil keuntungan dari kesempatan dan menghindari atau mengurangi dampak ancaman. Next. Sifat audit eksternal. Audit eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk mempengaruhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Tujuan audit eksternal adalah untuk mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Next. Kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori luas. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Yang kedua, kekuatan budaya, sosial, demografi, dan lingkungan. Yang ketiga, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Yang keempat, kekuatan teknologi. Dan yang kelima, kekuatan persaingan. Catatan penting, ketika mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor eksternal, kunci dalam perencanaan strategik, pastinya faktor-faktor yang dipilih spesifik, yaitu terkuantifikasi hingga kemungkinan terluas. Mungkin lebih penting memastikan bahwa faktor-faktor yang dipilih dapat dilakukan, yaitu bermakna dalam arti memiliki implikasi strategik. Perubahan kekuatan eksternal diterjemahkan menjadi perubahan-perubahan dalam permintaan pelanggan terhadap produk dan jasa industri dan konsumen. Kekuatan eksternal mempengaruhi tipe strategi produk yang dikembangkan, positioning dan segmentasi pasar, tipe jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang diakuisisi atau dijual. Kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi baik pemasok dan distributor. Next. Ini adalah hubungan di antara kekuatan-kekuatan dan pada suatu organisasi. Next. Perubahan kekuatan eksternal diterjemahkan menjadi perubahan-perubahan dalam permintaan pelanggan terhadap produk dan jasa industri dan konsumen. Kekuatan eksternal mempengaruhi tipe strategi produk yang dikembangkan, position dan segmentasi pasar, tipe jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis untuk diakuisisi atau dijual. Kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi baik pemasok dan distributor. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kesempatan dan ancaman eksternal memungkinkan organisasi untuk mengembangkan misi yang jelas, mendesain strategi, dan mencapai tujuan jangka panjang
dan mengembangkan kebijakan dalam meraih tujuan tahunan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hana. Yang selanjutnya, proses melakukan audit eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajer dan karyawan. Untuk melakukan audit eksternal, perusahaan pertama kali harus menyelidiki dan mengumpulkan informasi bersaing mengenai tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintah, hukum, dan teknologi. Individu dapat diminta untuk memonitor berbagai sumber daya informasi seperti majalah, jurnal, perdagangan, dan koran. Pendekatan ini memberikan aliran berkelanjutan akan informasi strategik yang tepat waktu dan melibatkan banyak individu dalam proses audit eksternal. Setelah informasi dikumpulkan, sebaiknya diasimilasi dan dievaluasi. Pertemuan atau serangkaian pertemuan manajer diperlukan untuk secara kolektif mengidentifikasi kesempatan dan ancaman paling penting yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor eksternal kunci sebaiknya dibuat daftar. Faktor-faktor kunci eksternal dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan berdasarkan industri. Next. Next. Fred menekankan bahwa faktor-faktor eksternal kunci sebaiknya penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan, dapat diukur, dapat diterapkan pada semua perusahaan yang bersaing, dan hierarkis dalam arti bahwa beberapa akan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan dan yang lain akan menjadi lebih sempit, terfokus pada area fungsional dan divisional. Next. Yang selanjutnya, pandangan industrial organization. Pendekatan industrial organization untuk keunggulan bersaing menyarankan bahwa faktor-faktor eksternal lebih penting dibandingkan dengan faktor-faktor internal perusahaan dalam meraih keunggulan bersaing. Pendukung pandangan industrial organization seperti Michael Porter menyatakan bahwa kinerja organisasi akan paling utama ditentukan oleh kekuatan industrial. Ahli teori Industrial Organization beranggapan bahwa faktor eksternal dan industri tempat perusahaan bersaing memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan dibandingkan isu internal dalam pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Kinerja perusahaan menurut mereka lebih berdasarkan pada komponen industri seperti skala ekonomis, hambatan untuk masuki pasar, diferensiasi produk, ekonomi, dan tingkat persaingan dibandingkan dengan sumber daya, kemampuan, struktur, dan operasi internal. Pandangan industrial organization memperkuat pemahaman akan manajemen strategik. Namun hal tersebut bukanlah tentang apakah faktor internal atau eksternal yang lebih penting dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing. Integrasi dan pemahaman yang efektif untuk faktor internal maupun eksternal adalah kunci untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Next. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya untuk review artikel atau review jurnal dari The Influence of Organizational Acquisition Experience on Acquisition Performance, a Behavioral Learning Perspective dari Jayard, Helebrian, dan Sidney Finkelstein tahun 1999. Dalam artikel tersebut menggambarkan teori pembelajaran perilaku dalam psikologi, yaitu penelitian ini meneliti pengaruh pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya pada kinerja akuisisi. Kemudian teori ini yang meneliti kondisi sebelum peristiwa organisasi dan tanggapan organisasi, memprediksi bahwa efek pengalaman dapat berkisar dari positif hingga negatif. Kemudian temuan ini menunjukkan bahwa pengakuisisi yang relatif tidak berpengalaman setelah melakukan akuisisi pertama mereka secara tidak tepat menggeneralisasi pengalaman akuisisi ke akuisisi berbeda berikutnya. Nah, sementara pengakuisisi yang lebih berpengalaman itu secara tepat membedakan antara akuisisi mereka. Kemudian teori pembelajaran perilaku kemudian dapat meningkatkan pemahaman
tentang efek pengalaman organisasi. Sebagian besar penelitian tentang pengalaman organisasi itu mengadopsi perspektif kurva pembelajaran yang memprediksi hasil positif dari pengalaman. Hal tersebut terutama berlaku untuk efek dari pengalaman akuisisi organisasi sebelumnya pada kinerja akuisisi berikutnya. Untuk mengekstrapolasi temuan dari pengaturan manufaktur ke situasi organisasi lain seperti itu mungkin menyesatkan peneliti organisasi karena mengasumsikan bahwa kondisi manufaktur itu mirip dengan kondisi organisasi lain. Dan efek positif dari pengalaman yang ditemukan dalam konteks manufaktur juga akan ditemukan dimanapun pengalaman organisasi itu diterapkan. Satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Nah, namun untuk akuisisi hasil pengalaman organisasi mungkin bergantung pada kesamaan antara akuisisi masa lalu dan akuisisi saat ini yang pada gilirannya dapat menentukan kelayakan penerapan atau pengabaian pengalaman akuisisi masa lalu dalam mengelola akuisisi baru. Nah, ada beberapa alasan yang digunakan peneliti mengapa memilih akuisisi sebagai konteks yang tepat untuk mempelajari efek dari pengalaman organisasi. Yang pertama yaitu perusahaan membuat akuisisi yang mungkin berbeda dari yang serupa sehingga yang tidak serupa dengan akuisisi sebelumnya yang menyiratkan bahwa mungkin ada efek positif dan negatif dari pengalaman. Yang kedua, tidak seperti tindakan organisasi lainnya, akuisisi adalah peristiwa yang terpisah dan mudah dilihat yang terjadinya dapat dengan mudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, akuisisi itu dapat terjadi beberapa kali dalam sejarah organisasi, sehingga pengalaman akuisisi sebelumnya dapat digunakan untuk akuisisi berikutnya dan mempengaruhi kinerjanya. Kemudian dalam studi ini memberikan kontribusi pada pengalaman organisasi dan literatur pembelajaran organisasi dengan mengembangkan kerangka teoritis untuk memahami pengaruh pengalaman organisasi di berbagai konteks yang luas berdasarkan model pembelajaran ini dan kemudian menguji teori tersebut secara empiris untuk menambahkan perspektif baru pada pemahaman dari akuisisi organisasi. Nah, dua penelitian lain itu menggunakan subsampel yang lebih sempit, meneliti efek pengalaman organisasi terhadap kinerja, berargumen bahwa pengakuisisi yang berpengalaman itu yang pertama, tahu kapan harus mengakuisisi dan kapan tidak. Kemudian yang kedua, tahu kapan sumber daya keuangan, hukum, dan lainnya dari luar diperlukan. Yang ketiga, tahu lebih banyak daripada pengakuisisi yang tidak berpengalaman tentang faktor kunci sukses untuk integrasi yang sukses. Nah, dengan menggunakan ukuran subjektif dari kinerja akuisisi dan menemukan bahwa perusahaan yang tertekan itu menunjukkan hubungan positif dengan pengalaman dan kinerja akuisisi, sementara perusahaan yang tidak mengalami tekanan yang merupakan mayoritas besar pengakuisisi itu gagal menunjukkan hubungan yang signifikan pada pengalaman akuisisi dan kinerja. Untuk contoh kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kavia. Yang selanjutnya terdapat kasus 1 yaitu merupakan kasus dari Honda Motor Company, adalah produsen mobil, truk, sepeda motor, dan skuter asal Jepang. Mereka juga membuat kendaraan segala medan, generator listrik, mesin kelautan, dan peralatan tanam yang didirikan pada 30 September 1948 oleh Soichiro Honda. Dilansir dari liputan6.com, wabah virus corona yang masih terjadi di Indonesia membuat sebagian pabrikan otomotif, baik roda 4 atau roda 2, untuk memilih menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi pengusaha pasar motor di tanah air, terkhususnya adalah Astra Honda Motor atau AHM. Dijelaskan oleh Ahmad Muhibbuddin, selaku General Manager Corporate Communication AHM, mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian produksi dengan mengatur seluruh kegiatan di pabriknya. Beliau menuturkan bahwa
pengaturan kegiatan produksi dengan meminimal operation, misalkan dengan mengurangi line produksi, mengatur shift kerja, dan poinnya agar bisnis kita tetap bisa berjalan. Selanjutnya, pihaknya juga tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh semua karyawan dan menerapkan social distancing, serta pengaturan kegiatan lainnya seperti meeting karyawan yang jika memungkinkan bisa dilakukan secara virtual atau telekonferensi. Selain itu, raksasa roda 2 asal Jepang ini juga memperhatikan gizi karyawannya dengan makanan atau tambahan vitamin lainnya. Penyesuaian produk ini kita mulai lakukan per April. Untuk Maret lalu memang kita masih melakukan kegiatan produksi secara sesuai rencana dengan terus memperhatikan kondisi terkini di market, tegas Muhib. Next. PT AHM juga menghadirkan berbagai program khusus di masa pandemi COVID-19. Salah satu layanan yang bisa digunakan ialah home service, sehingga pemilik sepeda motor Honda bisa tetap melakukan perawatan kendaraannya tanpa perlu keluar rumah. Selain itu, strategi lainnya yang diterapkan oleh perusahaan PT AHM yaitu melakukan penjualan secara online dengan menggandeng e-commerce. Cara ini menjadi solusi tepat di mana perusahaan tetap berjalan dengan normal dan pelanggan pun mendapatkan pelayanan yang optimal di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Caca. Untuk yang selanjutnya, kasus dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota itu merupakan perusahaan joint venture antara Toyota Motor Corporation dengan PT Astra International yang bergerak di bidang manufaktur dan juga ekspor kendaraan bermotor, mesin, komponen, dan juga disk and jig. Dilansir dari toyota.astra.co.id, TAM ini mempunyai beberapa strategi baru dengan meluncurkan produk baru dan beberapa program khusus kepemilikan dan keperawatan kendaraan untuk mendukung mobilitas hadapi pandemi. Next, Mbak. Program yang dimiliki oleh Toyota Astra Motor antara lain yang pertama adalah program untuk tenaga medis. Program ini ditujukan bagi pelanggan yang berprofesi sebagai tenaga medis, baik perawat maupun dokter, sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya. Para pelanggan berkesempatan untuk mendapatkan program yang sangat ringan dengan tingkat suku bunga yang dimulai dari 0% untuk jangka kredit 1 tahun, 1% untuk jangka kredit 2 tahun, dan 2% untuk jangka waktu kredit 3 tahun. Yang selanjutnya program Free Disinfektan. Free Disinfektan ini diberikan sebanyak 2 kali kepada pelanggan yang telah membeli mobil Toyota baru dengan mengisi dari data diri di aplikasi M-Toyota, dan 1 kali free kepada pelanggan setiap melakukan servis kendaraan. Program yang ketiga yaitu program spektakuler. Bagi pelanggan yang membeli mobil Toyota, selama program ini berlangsung akan mendapatkan special rate mulai dari 3,7% serta flat selama 3 tahun. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan gratis servis berkala selama 4 tahun per 50 km untuk modal tertentu. Yang selanjutnya adalah program Deal Cermat. Khusus pelanggan yang berada di wilayah Jabodetabek dan Makassar, Toyota menawarkan program Deal Cermat yang memberikan 3 manfaat bagi pelanggan, yaitu antara lain adalah cicilannya rendah, free paket servis dan asuransi, serta adanya jaminan harga jual kembali di depan. Yang selanjutnya ada program Kinto. Melalui Kinto, pelanggan yang berdomisili di Jakarta cukup mengeluarkan biaya tetap yang disepakati per bulan selama 3 tahun untuk menikmati mobil baru tanpa harus membayar DP. Program Kinto ini memberikan kemudahan customer dalam pemesanan karena customer tidak perlu datang ke dealer, hanya langsung registrasi ke kintoid.com. Yang selanjutnya adalah Toyota Mobile Service and Pickup Delivery. TMS memiliki armada lengkap,
baik motor maupun mobil, yang siap melakukan servis kendaraan, di mana pelanggan tidak perlu datang ke workshop Toyota. Kemudian, dengan layanan pickup delivery akan membantu pelanggan, di mana pickup delivery ini menjemput dan mengantar kendaraan kembali ke rumah pelanggan. Yang selanjutnya ada sales marketing digital, di mana untuk Toyota sendiri itu mempunyai chatbot Toyota dan aplikasi M Toyota. Chatbot Toyota sendiri itu merupakan layanan Toyota Interactive Virtual Assistant yang dihadirkan untuk dapat memberikan informasi terbaru dari Toyota kepada pelanggan. Sedangkan melalui chatbot Toyota, para pelanggan bisa mendapatkan berbagai informasi mengenai produk, tips perawatan terbaik, program penjualan, dan berbagai hal lainnya. Kemudian yang terakhir ada S-Deal. S-Deal ini merupakan program dengan cicilan 6 tahun. Next, Mbak. Peluncuran program baru dari Toyota Astra Motor ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan di masa pandemi dan agar Toyota ini dapat bersaing agar dapat memimpin pangsa pasar dengan tetap berorientasi kepada kebutuhan dan harapan konsumen. Next, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.